Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 392 ayat 1. Sai masih Tuhan Yesus, Tu bagasan rohani. Sai mai ma Yesus, bege panutuk nai. Sai masih Tuhan Yesus, jakoni tu rohami. Nungerti keparasian, sotun jolosun pui. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 18 Februari 2021 dari Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 2a mengatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ai didokdo, ditiki parasia doho hutangihon, jala diari haluau doho huurupi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, usaha untuk mencapai sebuah prestasi lebih mudah dibandingkan daripada usaha untuk mempertahankannya. Hal ini berlaku dalam berbagai macam bidang. Misalnya dalam bidang olahraga, bidang pendidikan, atau dalam dunia karir. Demikian juga halnya dalam bidang kerohanian. Lebih mudah memperoleh pengampunan dibandingkan mempertahankan pengampunan itu sendiri. Lebih mudah memperoleh kasih karunia Allah dibanding mempertahankan menggunakan kasih karunia Allah itu. Di kota Korintus, para rasul palsu tampil untuk menyerang Rasul Paulus. Masa lalu Rasul Paulus sebagai mantan penganiaya orang Kristen sering dijadikan sebagai alasan untuk menolak Paulus. Bukan hanya itu, Paulus dianggap sebagai tidak layak sebagai rasul karena tidak bagian dari ke-12 murid Yesus. Dia dituduh tidak memiliki kecakapan dalam hal karunia karismatik, pengalaman spiritual sebagai seorang rasul dia tidak miliki, dan tidak konsisten menepati janji, kurang cakap dalam berkata-kata. Demikian tuduhan rasul-rasul palsu kepada Rasul Paulus. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para rasul palsu tersebut sangat mempengaruhi jemaat Korintus, dan penerimaan mereka
kepada kabar baik Yesus Kristus menjadi terganggu. Menyikapi keadaan ini, ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada semua orang percaya sepanjang masa. Pertama, menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 1. Menghargai kasih karunia Allah itu sangat penting. Adalah kasih karunia Allah menjadikan Paulus sebagai seorang rasul dan memberitakan Injil di Korintus dan ke kota-kota lainnya. Demikian juga dengan para pemberita Injil lainnya. Karena kasih karunia Allah lah mereka dilayakkan melakukannya, menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu juga adalah karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, penerimaan dan penolakan terhadap Injil Tuhan menentukan kualitas hidup dalam satu daerah. Jika Injil Tuhan diterima di tempat tersebut, kerajaan Tuhanlah yang memerintah di sana. Roma 14 ayat 17. Sebaliknya, jika Injil Tuhan ditolak, maka kerajaan dunialah yang memerintah di sana. Yang kedua, menghidupi status sebagai hamba, sebagai budak, sebagai pembantu, sebagai pelayan Tuhan. Apakah status hamba Tuhan? Memiliki kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Dalam kesabaran selalu melekat sifat ketaatan, tunduk kepada Allah. Paulus sabar di tengah pahit getirnya pelayanan yang dia hadapi. Mengapa dia bersabar? Sebab Allah juga sabar terhadap umatnya. Firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tujuan kesabaran Tuhan adalah untuk membawa banyak orang kepada pertobatan. Roma pasal 2 ayat 4. Kembali dan taatlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan apa saja yang ada padamu? Kesehatan, pengharapan, firman-Nya, pengampunan, hidup kekal. Kasih karunia itu harus kita pertanggungjawabkan. Jika tidak, Allah bisa mengambilnya dari kita dan memberikannya kepada yang lain yang mau menggunakannya seperti yang Tuhan inginkan. Meniru Rasul Paulus, hendaklah setiap orang percaya menghargai kasih karunia Allah yang dia terima, melayani sebagai hamba Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah memberikan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu. Engkau yang menetapkan jabatan kependetaan, penatua, dan para pelayan gereja di dunia ini untuk melayani jemaat-Mu yang kudus itu. Bimbing dan ajarlah kami jemaat-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita memberitakan Injil kebenaran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sucikanlah hati kami dengan Roh Kudus,
agar kami melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kerajaan Tuhan semakin berkembang di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah dunia ini, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 392 ayat 1. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.